Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan yang kelima mata kuliah Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Nah, tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai di pertemuan kelima dari total 8 kali pertemuan. Nah, di pertemuan kelima ini kembali saya ingatkan di awal bahwa akan ada tugas tutorial yang kedua. Jadi teman-teman silakan kerjakan tugas tutorial yang keduanya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga tugas diskusi seperti biasa. Kemudian teman-teman juga akan ada tes formatif di setiap sesinya. Jadi untuk materinya tetap menggunakan modul manajemen pemasaran EKMA 4216 dari modul UT. Kemudian di pertemuan ini juga ada materi-materi, silakan teman-teman bisa pelajari dan bisa teman-teman tambahkan referensi yang sesuai dengan pertemuan materi yang akan kita bahas di pertemuan yang kelima ini. Itu sebagai salam pembuka dari saya teman-teman. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai pengelolaan produk. Jadi seperti teman-teman mahasiswa ketahui bahwa perusahaan itu memiliki strategi bagaimana pengelolaan produknya sesuai dengan fungsi dan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi produk itu kalau kita ketahui bahwa ada 4 daur hidup suatu produk. Yang pertama itu dari tahap pengenalan, bagaimana produk itu dikenalkan ke masyarakat, ke konsumen atau ke pelanggan. Kemudian produk itu bertumbuh. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu pendewasaan produk, dan yang keempat adalah produk itu sudah ditinggalkan karena memang tidak sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan zaman di saat itu. Jadi itu 4 daur hidup suatu produk yang akan juga kita bahas di pertemuan yang kelima ini. Kemudian pengembangan produk. Jadi produk yang sudah dipasarkan oleh perusahaan tadi itu tetap harus dilakukan suatu pengembangan baik riset maupun development terkait produk tersebut. Tujuannya tentu saja agar produk itu tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Jadi kalau produk itu sudah ditinggalkan, otomatis produk itu tidak laku lagi di pasaran seperti itu. Nah, tentunya perusahaan tidak ingin bahwa produk yang dipasarkan itu cepat ditinggalkan oleh para konsumen atau para pelanggannya. Maka dari itu strategi pengembangan suatu produk itu sangat penting sekali dimiliki oleh perusahaan sehingga produk tersebut dan perusahaan itu tentunya tetap bisa eksis dan bersaing di pasar seperti itu. Jadi tetap akan dilakukan riset dan development terkait produk yang sudah dimiliki atau dipasarkan oleh suatu perusahaan. Nah, itu materi yang kita bahas teman-teman untuk pertemuan yang kelima ini tentang pengelolaan produk, pengembangan produk, dan strategi daur hidup suatu produk. Jadi itu yang nanti kita bahas. Nah, di sini di pertemuan yang keenam ini potensi yang ingin dicapai, yang ingin kita capai bersama-sama teman-teman, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian produk. Pengertian produk itu tentunya teman-teman sudah ketahui bersama. Di pertemuan ini akan dikembangkan lagi teman-teman. Jadi yang kedua menjelaskan konsep barang dan jasa, itu yang kompetensi khusus yang akan kita pelajari di sini. Kemudian yang ketiga menjelaskan pengembangan atau penggolongan produk melalui berbagai pendekatan. Kemudian yang keempat menjelaskan tahapan pengembangan produk mulai dari pencarian ide sampai dengan komersialisasi. Jadi produk itu diciptakan tentunya berdasarkan riset di pasaran ya teman-teman. Melalui riset itu muncullah suatu ide bagaimana menangkap peluang yang ada di pasar tersebut dalam penciptaan suatu produk. Kemudian yang kelima menjelaskan peranan daur hidup produk dalam strategi pemasaran, yang sudah tadi kita bahas bahwa ada 4 tahapan dari daur hidup suatu produk, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan tahap produk itu mulai ditinggalkan. Kemudian yang ketujuh menjelaskan tahap pertumbuhan dan strategi pemasaran. Di tahap pertumbuhan ini tahap baru produk itu
diperkenalkan itu bagaimana strategi yang tepat agar produk tersebut dapat diminati dan dapat dikenal oleh masyarakat umum dan calon pembeli ataupun konsumen. Kemudian yang ke-8 menjelaskan tahap kedewasaan dan strategi pemasaran. Jadi kalau produk itu sudah dikenal, tentunya akan masuk di tahap pendewasaan. Nah, di sini juga tentunya tetap harus perusahaan tersebut memikirkan strategi pemasarannya seperti apa sehingga produk tersebut dapat tetap eksis dan tetap dapat bersaing di pasaran, tentunya dengan riset dan development tadi, bagaimana cara mengembangkan, memperbaiki produk-produk tersebut sehingga tetap sesuai dengan keinginan yang ada di pasar atau di keinginan dari para konsumen. Kemudian yang ke-9 menjelaskan tahap penurunan dan strategi pemasarannya. Tentunya tahap penurunan ini disebabkan oleh produk yang sudah kita pasarkan tadi itu mulai ditinggalkan oleh para konsumen. Nah, apa penyebab kenapa produk itu ditinggalkan? Tentunya produk itu sudah tidak mampu lagi memenuhi ekspektasi dari konsumen yang ingin produk itu lebih, tidak hanya sekedar seperti produk yang sudah dipasarkan saat ini, tapi memiliki keunggulan fitur, keunggulan yang tentunya tidak dimiliki oleh produk lain dan dapat merespon keinginan di pasar. Nah, itu yang harus dimiliki, strategi tersebut yang harus dimiliki oleh manajemen pemasaran atau manajer pemasaran agar produk tersebut mampu kembali lagi memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, seperti itu yang kita akan pelajari teman-teman mahasiswa di pertemuan yang kelima ini. Harapan saya teman-teman tetap semangat untuk mengikuti kuliah tutorial online ini, tetap mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tetap menjaga kesehatan dan sukses untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pertemuan yang ke-6. Terima kasih.